Terkait dengan hal ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Nikolai Aprilindo. Halo, selamat sore Pak Nikolai. Selamat sore. Baik, Pak Nikolai, kami turut memantau juga bagaimana kemarin konferensi pers disampaikan langsung oleh pihak keluarga, terkhusus dari istri mendiang Arya Daru Pangayunan. Tetapi sebelum membahas terkait dengan konferensi pers tersebut, kami ingin update terlebih dahulu, Pak. Kami tahu ya beberapa hari lalu perwakilan dari kuasa hukum sudah datang ke Barreskrim Polri untuk meminta agar kasus ini ditarik penanganannya kepada Barreskrim Polri. Apakah sudah ada kelanjutan mungkin Pak sudah dipastikan berpindah dari Polda Metro Jaya ke Barreskrim atau seperti apa? Jadi kemarin kami beberapa hari yang lalu ke Barreskrim, kami ingin bertemu langsung dengan Kabarreskrim. Namun menurut staf beliau bahwa Pak Kabarreskrim itu sedang berada tugas luar, sehingga kami tidak berhasil menemui Kabarreskrim. Jadi kami ke Kabarreskrim itu untuk menanyakan tindak lanjut surat kami kepada Kapolri yang telah kami kirimkan hampir sebulan yang lalu. Dan ternyata informasi kami dapatkan dari sekretaris Pak Kabarreskrim bahwa disposisi dari Kapolri itu kepada Pak Kabarreskrim. Nah, sehingga kami minta untuk dijadwalkan kembali pertemuan kami dengan Pak Kabarreskrim agar kami dapat menyampaikan hal-hal yang perlu kami sampaikan berdasarkan informasi-informasi yang kami dapatkan, fakta-fakta yang kami dapatkan, baik kami sebagai tim penasihat hukum maupun dari keluarga. Nah, oleh karena itu kami menunggu jadwal untuk kami dapat beraudensi langsung dengan Pak Kabarreskrim. Namun di sisi lain kami mendapat informasi bahwa beberapa hari yang lalu ada pernyataan dari salah seorang dir yang berada di Barreskrim mengatakan bahwa Barreskrim akan melakukan asistensi terhadap Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti dumas atau pengaduan masyarakat tentang pengaduan perihal kematian dari almarhum Arya Daru. Nah, padahal kami surat kepada Kapolri itu adalah meminta untuk diambil alih atau ditarik oleh Mabes Polri dalam tingkat penyelidikan lanjutan yang akan dilakukan. Karena kasus ini kan belum ditutup. Betul. Kami belum mendapatkan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, sehingga kami juga akan menanyakan itu. Jadi dengan belum ditutupnya kasus ini, berdasarkan hasil pertemuan kami juga dengan Menteri Luar Negeri juga menginginkan agar kasus ini dapat diungkap secara terang benderang dan ditindaklanjuti dan penyelidikannya dilanjutkan. Menteri Luar Negeri sangat berterima kasih dengan kehadiran kami selaku tim penasihat hukum agar dapat membantu peristiwa ini terungkap guna menjaga moral dari para staf Kementerian Luar Negeri maupun para diplomat dan karyawan Menteri Luar Negeri. Itu Mbak. Jadi sampai sekarang kami sendiri belum mendapatkan jawaban apapun dari Barreskrim. Kami hanya baru mengetahui itu lewat media bahwa menurut salah seorang direktur yang ada di Barreskrim bahwa Barreskrim akan melakukan asistensi terhadap Polda Metro Jaya. Tetapi yang kami inginkan adalah bukan asistensi, tapi kami dan keluarga inginkan agar peristiwa ini, kejadian ini dalam penyelidikannya ditarik langsung oleh Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan lanjutan. Dan perlu diketahui bahwa beberapa dari petinggi-petinggi penyelidikan yang waktu itu di Polda Metro Jaya, yang bernama Pak Wira maupun Ade, itu kan kami mendapat informasi berdasarkan setiap Kapolri yang sudah keluar, mereka ditarik ke Mabes Polri, dipromosikan jabatan, bahkan naik pangkat ke Mabes Polri.
Nah, yang Baik, menjadi tanda tanya kami bagaimana dengan kelanjutan dari penyelidikan yang akan dilakukan bila baik itu Direktur Reskrim Umum baik. dan beberapa penyelidik lainnya ditarik ke Mabes Polri. Oleh karena itu, kami meminta agar permasalahan ini ditarik oleh Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan. Demikian, Mbak. Baik, berarti bolanya ini menunggu ya audiensi langsung bertemu dengan Kabar Eskrim terkait dengan bagaimana kelanjutan penyelidikan atas kasus ini ya karena SP2HP memang belum diterima dan ada sejumlah hal yang membuat mengapa keluarga bersikeras agar kasus ini ditarik saja ke Mabes ya. Nah, dan dalam kesempatan ini Pak Nikolai kami juga ingin meminta kepada Anda untuk menyampaikan lagi penegasan mungkin terkait dengan apa saja sebenarnya poin-poin kejanggalan yang masih menggantung dirasa oleh pihak keluarga sehingga kasus ini harus dibuka dengan seterang-terangnya. Mungkin keterlibatan pihak lain juga menjadi salah satu hal yang disorotin ya Pak ya? Betul. Jadi kejanggalan itu yang kejanggalan yang sudah tersiar secara umum adalah pertama dengan tata cara kematian almarhum, masalah lakban, wajahnya ditutup plastik, dilakban, kemudian diselimuti secara rapi, kemudian tempat tidur tidak acak-acakan, dan kemudian pada saat penjaga kos membuka jendela, membuka pintu, kemudian juga pada saat ada seorang rekan dari Dipo Investigasi melakukan cek TKP dan dia mencoba untuk keluar dari jendela, kemudian menutup jendela itu kembali. Nah, ini ada beberapa catatan-catatan kami dan catatan lainnya yang akan kami sampaikan secara langsung kepada pihak Kabar Eskrim untuk ditindaklanjuti. Jadi fokus kami adalah substansi tentang kematian almarhum, peristiwa-peristiwa itu, dan hal-hal yang melatar belakangi kemungkinan terjadinya peristiwa itu, baik dengan kehadiran pihak lain maupun peristiwa itu mengandung unsur tindak pidana. Saya kira itu. Baik, tetapi dari semua fakta yang ada dan kejanggalan yang masih dirasakan oleh pihak keluarga dan kasus ini juga telah memeriksa sejumlah saksi ya dari berbagai pihak. Apakah dari pihak keluarga sendiri sudah memiliki dugaan mungkin kira-kira pihak mana sebenarnya yang juga perlu digali lagi keterangannya atau menjadi indikasi kuat ini yang memiliki pengetahuan lebih terkait dengan peristiwa ini? Ya, kalau dari pihak keluarga dan dari kami pihak tim penasihat hukum, itu jelas kami selalu menyampaikan lewat media maupun juga lewat surat-surat kami kepada pihak-pihak yang berwenang. Pertama adalah perdalam kesaksian dari penjaga kos. Karena penjaga kos ini berubah-ubah kesaksiannya. Pada kesaksian dia kepada Kapolsek Menteng dikatakan dia bertemu dengan almarhum dan saling menyapa ketika almarhum sedang makan pada pukul 22.15. Nah, kemudian pernyataan lain dari yang bersangkutan waktu itu kepada Komjen Pol Ugroseno yang turun ke TKP, dia menyatakan bahwa dia pada sore itu karena hujan, dia tidur dari jam 4 sore dan baru terjaga bangun pukul 1 dini hari. Nah, hal lain yang dia sampaikan juga adalah bahwa yang memiliki kartu akses untuk membuka pintu hanya almarhum. Ternyata ketika dia membuka pintu itu, dia mengeluarkan kartu akses dari kantongnya. Nah, kemudian pada saat dia menyatakan bahwa yang meminta digeser CCTV itu adalah istri almarhum. Baik. Tapi di pihak lain juga setelah ditanyakan, dia mengatakan bahwa yang menyuruh bergeser CCTV itu adalah pemilik kos. Nah ini, itu harus diperdalam keterangan daripada penjaga kos ini. Kemudian keterangan dari Farah dan Dion itu juga harus diperdalam dan dikembangkan. Sehingga mengarah kepada benang merah yang mana, satu titik di mana terjadi peristiwa itu. Kemudian supir taksi yang mengantar almarhum dari Kemlu ke tempat kos, itu kan juga tidak pernah diperiksa. Yang diperiksa kan hanya supir taksi yang dari GI ke Kemlu. Itu beberapa catatan kami dan ada catatan-catatan lainnya yang akan kami sampaikan pada saat nanti bila dipenuhi untuk dilakukan gelar khusus sesuai dengan permintaan kami yang dilakukan oleh Barreskrim. Kalau semua kami buka sini nanti
nggak etis. Baik, Kami berikan beberapa clue aja, clue yang perlu kami sampaikan untuk supaya tidak menimbulkan tanggapan-tanggapan liar atau penyesatan-penyesatan informasi baik, yang dapat mengaburkan masalah ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kenapa baru istri almarhum baik, itu baru speak up ya, karena secara psikologi seseorang yang ditinggal meninggal oleh orang yang paling disayanginya dan baik, orang yang menjadi tumpuan hidupnya tentu saja sangat berduka sehingga tidak baik, bisa serta-merta dia speak up. Makanya dia butuh waktu, alhamdulillah baik. berkat kerjasama kami dengan tim Mm, healing, kemudian dengan tim mm. keluarga dan sebagainya, kita berusaha membangkitkan Baik, moral daripada istrinya, sehingga istrinya mau speak up sampai baik. sekarang ini. Baik, kita harapkan apa yang menjadi permintaan keluarga, keinginan keluarga dapat gayung bersambut ya dalam waktu jangka dekat ini. Dan salam untuk pihak keluarga. Terima kasih Bapak Nikolai telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, terima kasih.